Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak panjenengan untuk berziarah ke salah satu makam kiai besar yang jarang diketahui oleh orang, terutama warga Sidoarjo. Beliau adalah sesepuh dari banyak kiai besar. Salah satunya yang masyhur hingga saat ini yang kita kenal pastinya adalah Romo Yai Ali Masyhuri, Lebo Sidoarjo, dan Almarhumullah Romo Kiai Haji Maimun Zubair Pondok Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Secara nasab, beliau berdua merupakan anak cucu dari tokoh yang akan kita ziarahi kali ini, yang bernama Kiai Haji Mohdhor. Wakila Yai Mohdhor berasal dari Jawa Tengah. Beliau merantau. Dikala merantau itulah Mbah Mohdhor bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Nyai Syamsiah yang kelak menjadi istrinya. Nyai Syamsiah merupakan putri dari seorang ningrat dari Sidoarjo yang bernama Raden Mustafa, yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mujarot, yang makamnya berada di daerah Urangagung, Sukodono. Bahkan menurut salah satu riwayat, ketika Mbah Yai Mohdhor menyatakan ingin menikahi Mbah Nyai Syamsiah, beliau berikrar ketika mengarungi biduk rumah tangga dengan Nyai Syamsiah akan menggunakan kromo inggil sebagai penghormatan Nyai Syamsiah yang merupakan putra dari tokoh besar yang bernama Raden Mustafa tadi. Setelah lamaran diterima oleh Nyai Syamsiah, Nyai Syamsiah mengajukan syarat untuk tidak dikumpuli sebelum keduanya melaksanakan ibadah haji yang pada waktu itu masih menggunakan kapal layar dari Indonesia, membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Perjalanan dimulai, akan tetapi kapal yang dinaiki mereka berdua sempat terdampar di beberapa pulau. Pertama di Pulau Mondoliko Jepara, sebuah pulau kecil yang masuk daerah Kaling Jepara. Untuk menunggu arah angin menuju arah barat, mereka melakukan tirakat di kedua makbaroh yang ada di sana. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan kembali terdampar di Pulau Penang, Malaysia. Di pulau ini mereka juga tirakat tepat di dekat Masjid Kapitan Keling, Pulau Penang, Malaysia, menunggu arah angin menuju arah barat. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan dan lagi-lagi kapalnya terdampar di Pulau Singapura, tepatnya di dekat Masjid Malabar, dan kembali melakukan tirakat di Makbaroh Sayyid yang ada di sana. Setelah selesai melaksanakan perjalanan, sampailah mereka berdua di Jeddah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga menunggu setahun kemudian untuk melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu mereka bertaklum dan menggunakan kesempatan menunggu ibadah haji untuk menimba ilmu kepada orang-orang alim yang ada di Mekah. Setelah melakukan ibadah haji, beliau berdua kembali pulang. Mbah Mohdhor dan Mbah Syamsiah akhirnya dikaruniai 3 anak, diberi nama tempat-tempat terdampar pada waktu beliau berdua melaksanakan ibadah haji. Pertama, Mbah Nyai Mondoliko yang dinikahi oleh Mbah Yai Ma'ruf Tuban yang menurunkan kiai-kiai Makam Agung Tuban. Yang kedua bernama Mbah Nyai Penang yang dinikahi oleh Mbah Kiai Ghazali bin Lana yang menurunkan kiai-kiai Sarang, terutama Bani Ghazali termasuk Simbah Yai Maimun Zubair. Yang nomor 3 bernama Mbah Yai Singgapuro atau Mbah Misbah yang akhirnya menurunkan kiai-kiai Sidoarjo, salah satunya adalah Simbah Yai Ali Masyhuri bin Mubin bin Dasuki bin Misbah bin Mohdhor.
Pada bulan Syawal kemarin, tiba-tiba saya menerima telepon dari Romo Yai Ali Masyuri. Saat menelpon, beliau dengan tegas mengatakan kepada saya akan dikenalkan kepada wali besar yang makamnya sudah diketahui oleh beliau, tapi butuh tambahan informasi dari saya. Akhirnya sowanlah saya ke dalam beliau di Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo. Karena masih banyak tamu, akhirnya sekiranya pukul 9 beliau langsung mengajak saya diikuti dengan beberapa santri dan keluarga menuju ke komplek makam Desa Lebo. Di sana beliau menunjukkan 2 makam kepada saya dengan bahasa kali makam niki adalah makam Mbah Kula. Tapi kula supe pundi sing makame Kiai Dasuki dan pundi sing makame Kiai Misbah. Beliau iki wali gede Gus, ucap beliau kepada saya. Akhirnya singkat cerita tertatalah di mana letak makam Kiai Dasuki yang berada di sebelah timur dan Kiai Misbah yang ada di sebelah baratnya. Saya bertanya kepada beliau, kenapa beliau berdua, Kiai Dasuki dan Kiai Misbah, tidak disatukan saja di makam Mbah Kiai Muhdor. Mbah Yai Ali Masyuri menjawab, itu adalah takdiman wa takriman, bentuk penghormatan dan ketakdiman Kiai Misbah kepada orang tuanya. Itulah alasannya yang menyebabkan Kiai Misbah ingin dimakamkan di makam umum saja. Setelah merapikan makam Kiai Misbah dan Kiai Dasuki, yang ternyata baru saya ketahui bahwasannya Kiai Misbah inilah yang memiliki nama lain Kiai Penang. Akhirnya kami semua melakukan tahlil singkat dan ditutup doa oleh beliau. Setelah merapikan makam-makam beliau berdua, saya pribadi masih merasa ada tokoh besar yang belum terungkap di komplek makam Lebo pada waktu itu. Singkatnya ternyata saya matur kepada Kiai Ali bahwasanya masih ada punjer Lebo yang jasanya besar dalam mendakwahkan agama Islam pada masa Dewan Wali. Tampaklah nisan kuno yang berada di sebelah selatan makam Kiai Dasuki dan Kiai Misbah, kira-kira jaraknya 5 meter saja. Di dalam Yai Ali masih membicarakan makam yang awalnya saya kenalkan dengan nama Pangeran Lebo. Singkat cerita, akhirnya diketahuilah lewat jawaban yang saya dapatkan dari Gus Saiful Arif, ternyata Pangeran Lebo ini merupakan putra dari Sunan Prapen, Sunan Prapen putra dari Sunan Dalem, Sunan Dalem adalah putra dari Sunan Giri. Menurut riwayat, ternyata Pangeran Lebo adalah seorang ulama besar di zamannya yang menjadi guru dari para adipati dari berbagai wilayah yang sekarang banyak berganti nama, baik yang berada di Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Tumapel, bahkan sampai Lumajang. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan dan kita ziarahi pada hari ini memberikan pelajaran, terutama semangat dan contoh uswah yang ditampilkan oleh guru-guru kiai-kiai kita,
bahwasannya sebegitu repotnya, sebegitu sibuknya tetap memegang adab mikul dhuwur mendem jeru dengan cara merawat dan mengingat-ingat akan jasa orang tuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi jarak sebentar. La ilaha illallah. Lagi jarak tunggu sebentar. من شر ما خلق من شر ومن شر نفاثات في العقد من شر حاسد لا إله إلا الله.